Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana ketika seorang hamba memohon kepada Rabb-Nya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa di dunia, maka Allah akan janjikan bahwasanya dosanya akan dihapus. Dan ketika di mana seorang hamba memohon sebuah hajat yang dia inginkan, dia pengen, maka Allah akan mengabulkan. Salawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman, tak lupa kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tidak pernah kikir dan pandai dalam berzikir. Beliau adalah nabi besar kita, buah Siti Aminah, cucu Abu Thalib, yang mana namanya selalu disandingkan dengan asma Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kenapa? Karena beliau telah berjuang di medan perang, menumpahkan darah, menghujankan anak panah demi menegakkan sebuah keadilan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdirinya Al-Fakir di sini izin pengen mau nyampein beberapa ilmu, yang mana ilmu ini Al-Fakir dapat dari Kiai Al-Fakir sendiri, dari teman-teman yang pernah hadir, yang hadir di tempat sini, yang menyampaikan sebuah ilmu. Namun ilmu itu belum terlalu bisa disimpulkan bahwasanya sebuah suci Ramadan itu pada apa manfaat serta keunggulannya. Jadi di sebuah kitab, bukan kisah, kitab, yaitu kitab tasawuf yang berjudul Al-Hikam, yang dikarang oleh Ibnu Athahillah As-Sakandari, nomor 26, yang berbunyi min alamati nujihi fi nihayati ruju'u ilallahi fi bidayati, yang artinya dari tanda-tanda di akhir adalah kembalinya kepada Allah di awal. Jadi maksud ayat pernyataan di atas menjelaskan apa? Bahwasanya kita nih semua kalau pengen mau sukses, kalau pengen berhasil, maka awalilah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ibadah kita yang rajin, bukan karena amalan kita yang sempurna, akan tapi niat yang ikhlas kepada Allah yang bakal menjadi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi apa? Menjadi pedoman kita. Kalau tandanya nih Allah merintai kita buat puasa di bulan suci Ramadan, ya kita wajib untuk ngerjain. Kita udah hafal dah surat-suratnya, yaitu surat Al-Baqarah. Bener gak? Nih coba yang bisa nih surat Al-Baqarah ayat 183, maju, ada hadiahnya nih. Ada yang bisa gak? Yang hafal ya, ayo Ali, maju. Ayo Ali. Ih, siapa ya? Maju. Tahan. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143. ayat 143. Ya. Tafadhol. Ya rajulahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Santai aja betul kasoi. Hadiahnya mau yang kanan atau yang kiri? Jangan itu. Mahir. Yang kanan, yang kiri? Yang kanan. Saya dapat beng. Selamat. Oke, teman-teman. Nih Allah merintahin kita puasa yang udah tadi disebut Ali, agar kita apa sih sebenarnya nih? Kalian nih, inti dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjadi orang yang tatakun, agar orang-orang yang bertakwa. Nah, seandainya Allah melarang kita nih untuk ngejauhin maksiat, ya kita harus tinggalin maksiat. Kata Ustadz Muntamar nih, beliau ngomong gini, jangan ente pada nih ibadahnya kuat, terus puasanya juga kuat, tapi maksiatnya juga kuat.
Jadi maksiatnya di bulan suci Ramadan tinggalin dulu. Jadi yang paling penting tuh ibadah baik dah pada bulan suci Ramadan. Nih, jadi intinya di dalam kitab usul fikih tentang maqasidus syariah. Nanti yang kelas 4 bakal naik ke kelas 5 dan kelas 5 bakal naik ke kelas 6 tentang maqasidus syariah itu paling belakang, pokoknya bagian belakang. Itu jadi maqasidus syariah itu menjelaskan inti dari ente ibadah, puasa, sholat, zakat, pergi haji itu intinya tuh. Jadi maqasidus syariah itu terbagi menjadi dua. Ada yang al-am dan ada yang al-khas. Aneh ngebahas yang al-am, yang umum. Nah, itu terbagi menjadi 3. Tuh ada yang namanya yang pertama tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Nih ente semua nih, itu kalau ditanya sama Abi, contohnya nih, ane kasih tahu rumusnya nih. Nih, jadi ada 2 contoh. Yang pertama nih, kalau ente nih semua yang di sini, contohnya ente lagi puasa, posisinya lagi puasa. Terus ente tiba-tiba sahur tuh cuma sama air doang. Karena ente ngantuk, saking ngantuknya kali ya, ente begadang gitu ya, mungkin yang udah nanti ente habis libur nih ente puasa, terus ente lupa sahur, terus ente cuma sahurnya sama minum doang. Nah, di pertengahan jalan tuh, di sore, kalau nggak siang dah siang, ente ngeliat tuh di di kulkas banyak makanan, di tempat makan banyak makanan juga. Ente berani nggak buat nyobain tuh makanan? Pasti nggak berani karena ada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ane tanya ke ente semua nih, ente pernah nggak ngebohongin orang tua ente? Pernah nggak ngebohongin teman-teman ente? Ngebohongin abang kelas ente pernah nggak? Nah itu tuh jadi jawaban. Jadi intinya ente harus ngejelasin lagi nih. Kalau kan di antara 2 contoh itu sama-sama dilihatin sama Allah. Pada intinya nih, ente semua tuh harus jangan banyak ngebohongin orang, ngegibahin ustadz, ngegibahin abang kelas. Contoh nih, tuh itu tuh ayatar tuh udah hitam jelek, terus begitu maksiat mulu, jangan, nggak boleh kayak gitu, jangan gitu, jangan. Nah ente contoh nih yang baik-baiknya nih kayak gini nih, dengerin yang baiknya nih. Itu ai bule udah ganteng, jago main hadroh, terus berwibawa, itu OTW ya, jahit juga tuh orangnya, masya Allah lah kita bilang. Dia walaupun gimana kita, tapi sama adik kelasnya penyayang, terus kasih yang terbaik buat adik kelasnya. Nah, oh ya ente juga semua udah bagus. Ente udah mantap dah pokoknya deh. Nah, gitu teman-teman. Nih, ini karena 7 menit jadi ane nggak bisa banyak-banyak nih teman-teman. Jadi singkat dan padat aja dah. Nah, pada intinya nih, ane cuma bilangin satu hal buat ente semua nih, nanti yang udah pada liburan nih, satu. Ente nih di 10 terakhir tuh banyakin namanya ibadah. Ente pernah berpikir nggak secara logika? Secara logika. Ente tuh kalau nih di 10 terakhir tuh lihat orang pada berbondong-bondong ke mall, terus ke pasar malam buat apaan? Kesenangan dunia, bener gak? Sebenarnya di 10 Ramadan itu banyaknya apa? Banyaknya kebaikan-kebaikan sebelum kita menutup bulan suci Ramadan. Nah, ini hadiah terakhir sih sebenarnya sih. Ane mau kasih tau ente nih, siapa yang bisa pengarang kitab tasawuf al-hikam, siapa yang bisa? Langsung aja bisa, maju. Oke. Yaudah coba satu. Ya ente dulu. Apa tadi? Siapa pengarang kitab al-hikam? Salah. Nah, itu tadi pertama Skandari salah. Itu benar. Nih ente nggak apa-apa, ente udah jawab, ane kasih hadiah buat ente. Ini selamat ente dapat energen. Buat udah banyak. Ya, nggak apa-apa bos. Ini aja. Ya, ayo Mesa, ayo. Oh ya, siap, menunggu. Mantap. Ya, mantap nih, sedikit ya, sorry nggak banyak. Ya, jadi teman-teman itu yang mungkin ane udah sampaikan. Ane cuma berpesan sama teman-teman. Ane, Ainandi, Ainajmi di sini berusaha bisa kasih yang terbaik buat adik kelas, karena satu hal sebelum teman-teman lulus kelas 12, teman-teman Ane, satu hal yang kalian harus ingat bahwasanya abang kelas itu bisa Ane kayak Ane, teman-teman Ane bisa sukses berkat abang kelas Ane sebelum Ane.
dan kita sukses tuh berkat adik kelas kita lebih baik daripada aneh. Ya makanya berharap nih kultum tuh bukan sekedar ente ngucapin ilmu, bukan, tapi gimana cara ente ngebawa teman-teman ente semua yang hadir di sini biar bisa jadi yang lebih baik. Ya, kopi pahit jangan diminum. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.